Jenderal Sudirman marah besar kepada Soekarno tidak mau ikut berperang pada 1 Maret 1949. Soekarno dan Jenderal Sudirman saat agresi militer Belanda, Jenderal Sudirman menginginkan perang total dan meminta Soekarno ikut bergerilya. Tetapi Soekarno mengingkari janjinya untuk ikut berperang bersama Sudirman dan memilih menjadi tawanan Belanda. Salam sedulur. Bersahabat tapi sempat bertengkar. Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah bersitegang saat agresi militer II Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Soekarno ditahan dan memilih berunding dengan Belanda, tapi Jenderal Sudirman pantang mengikuti kemauan penjajah. Jenderal Sudirman mengajak Soekarno bergerilya ikut berperang, namun Soekarno menolak. Sebelum pasukan payung militer Belanda mendarat dan menguasai Bandara Maguwo, Jenderal Sudirman mendatangi Soekarno. Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota ini dan masuk hutan. Bung, pergilah bersama saya, kata Sudirman memohon. Pagi itu Soekarno sedang berpakaian. Engkau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini, sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua, kata Soekarno dalam autobiografi Penyambung Lidah Rakyat. Jenderal Sudirman kembali bertanya, apakah ada perintah sebelum pergi bergerilya? Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat? Tanya Sudirman. Jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Kita tidak mungkin menang, tetapi pindahkanlah tentaramu keluar kota, Dirman, dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebar tentara di desa-desa. Jenderal Sudirman kecewa dengan keputusan Soekarno yang memilih bertahan di ibu kota ketimbang ikut perang bergerilya bersama tentara. Ada yang beranggapan jika Soekarno ikut bergerilya akan menyusahkan pasukan dan cepat atau lambat akan tertangkap. Hingga akhirnya Soekarno memilih ditawan pada 19 Desember 1948. Soekarno yang berjanji memimpin gerilya kalau Yogyakarta diserang, akhirnya memilih menyerah kepada Belanda. Tulis Salim Said dalam Gestapo 65. Dalam autobiografinya, Soeharto menjelaskan perihal situasi genting pada 1949. Ia menyebut memberi kesempatan kepada pemerintah di kota Yogyakarta supaya mengungsi dan melakukan bumi hangus. Tetapi ternyata yang mau mengungsi adalah Pak Dirman dalam keadaan sakit. Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan untuk tinggal di tempat. Nyatanya mereka ditawan Belanda. Kekecewaan tentara kepada Soekarno juga diungkapkan Aha Nasution. Memang cukup mengecewakan berita-berita yang masuk ke daerah gerilya, terutama tentang kejadian di istana dan lain-lain di tempat resmi. Pembesar Republik yang tertinggi keluar dengan membawa bendera putih dan kemudian ditawan Belanda. Soekarno meminta dijamin keselamatan dirinya, anggota-anggota kabinet dan keluarganya, serta pembantu-pembantunya, dan berjanji tidak akan meninggalkan istana. Jenderal Sudirman ingin perang total. Jenderal Sudirman saat itu menginginkan tentara Indonesia bersama rakyat perang total melawan agresi militer Belanda. Namun Soekarno memilih tertangkap tanpa perlawanan yang diduga untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Seperti diulas di atas, Soekarno berpikir akan sia-sia ikut perang gerilya kalau toh akhirnya tertangkap. Karena itu Soekarno memerintahkan Letkol Soeharto menjemput Jenderal Sudirman di hutan. Jenderal Sudirman yang marah tentu enggan menuruti perintah. Di perang gerilya, Jenderal Sudirman bersama pasukannya sudah habis-habisan hingga ditanduk ketika paru-parunya mati sebelah. Namun jiwa prajurit Jenderal Sudirman memaksanya pulang. Dia menuruti perintah kembali ke ibu kota. Saat itulah ada momen unik saat Soekarno memeluk Jenderal Sudirman. Frans Mendur, ahli potret dari IPPHOS dan juru foto kesayangan Soekarno, diperintahkan mengabadikan pertemuan itu. Jenderal Sudirman datang ke Gedung Agung, tempat tinggal Soekarno.
Namun Jenderal Sudirman yang masih marah hanya diam saja. Soekarno pun berinisiatif mencairkan suasana yang membeku tersebut. Ia menghampiri Sudirman lalu memeluknya. Namun Soekarno merasa pelukannya dengan Jenderal Sudirman terkesan kaku, sehingga foto perpelukan itu harus diulang. Maklum, Jenderal Sudirman masih marah besar kala itu. Frans mundur, tidak mendapatkan gambar yang bagus saat pelukan pertama. Ya sudah, diulang lagi dengan adegan zonyesnya atau ciuman, kata Soekarno. Soekarno lalu meminta Sudirman mendekat. Ayo, supaya lebih dramatik, kata Soekarno. Sudirman menurut dan jadilah gambar beku pelukan itu menjadi foto paling terkenal sebagai foto penutup Perang Revolusi 1945 sampai 1949, dan mereka pun akhirnya berdamai antara Soekarno dan Sudirman telah diungkapkan oleh TP Simatupang. 19 Desember 1948, Belanda mengejar agresi militer kedua. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta. Belanda berniat menghancurkan Republik dan menghapus TNI untuk selamanya. Menit-menit saat negara genting akibat serangan Belanda, Panglima TNI Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno dan Sudirman menghadap dalam balutan mantel dan sandal. Sudah berminggu-minggu Panglima tentara ini tidak bisa bangun karena sakit. Sudirman meminta Soekarno untuk ikut bergerilya, sementara Soekarno bersikeras tetap tinggal untuk selanjutnya berjuang melalui jalan diplomasi. Sudirman berpendapat Belanda sudah ingkar janji, tidak ada gunanya diplomasi, sementara Soekarno yakin hanya dengan jalan diplomasi Indonesia bisa mendapat dukungan internasional guna menekan Belanda. Dalam biografi Soekarno yang ditulis Cindy Adam, pertemuan Soekarno dan Sudirman itu dilukiskan dengan dramatis. Dirman, engkau seorang prajurit, tempatmu di medan perang bersama pasukanmu. Tempatmu bukan pelarianku. Aku harus tinggal di sini dan mungkin bisa berunding untuk kita serta memimpin rakyat kita. Sudirman memperingatkan Soekarno, tentara Belanda mungkin akan mencari dan membunuh Presiden Republik Indonesia. Tapi Soekarno mengaku tak takut. Menurut Soekarno, akan sangat memalukan jika seorang presiden tertangkap di tengah hutan belantara. Kedua pemimpin ini bertolak belakang soal gerilya atau bertahan di Yogyakarta dan berdiplomasi. Sudirman bergerilya masuk hutan, sementara Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda. Sebelum ditangkap, Soekarno sempat memberikan mandat pada Syafruddin Prawira Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PTRI di Sumatera. Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda hanya dalam tempo setengah hari. Sudirman mengeluarkan perintah siasat nomor 1 yang berisi 3 perintah. Ini perintah pertama TNI yang perlu mempertahankan kota-kota besar dan jaringan jalan raya karena musuh lebih kuat. Kedua, mengungsi total dan mengisi kantong-kantong gerilya dan bertahan untuk waktu lama. Ketiga, perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan gerilya, bukan frontal. Kondisi kesehatan Sudirman memburuk, penyakit TBC makin parah. Dari atas tandu, dia memimpin perang gerilya semesta. Jenderal Sudirman kecewa dengan keputusan Soekarno dan Hatta yang memilih menyerah daripada ikut gerilya. Dia pun tak percaya dengan perundingan Romroyen yang ditandatangani 7 Mei 1949 oleh delegasi Republik Indonesia dan Belanda. Menurutnya, yang berhak melakukan perundingan adalah Syafruddin dan PTRI yang masih berdaulat, bukan Soekarno dan Hatta yang sedang menjadi tawanan perang. Jenderal berani ini pun tersinggung saat Muhammad Rum sebagai ketua delegasi Republik tak lagi menyebut TNI, melainkan hanya kesatuan bersenjata atau pengikut Republik yang bersenjata. Sudirman marah, buat apa TNI terus bergerilya membuktikan Republik Indonesia dan TNI masih ada kalau dengan mudah pemerintah tak mengakui mereka. Bukankah serangan 1 Maret 1949 telah membuktikan kepada dunia
bahwa TNI masih ada dan terorganisir, bukan hanya perampok bersenjata seperti tuduhan Belanda. Menyebut pengikut bersenjata berarti mendukung propaganda Belanda yang menyebut TNI sudah hancur dan tinggal menyisakan gerombolan bersenjata yang sudah tak teratur. TNI merasa dikorbankan untuk kepentingan politik. Mereka yakin ini hanya akal-akalan Belanda, apalagi hasil perundingan Romroyen menyebutkan TNI harus menghentikan aktivitas gerilya. TNI merasa posisi Belanda sudah terjepit. Keputusan ini jelas merugikan TNI. Sudah menjadi kebiasaan Belanda minta perundingan jika sudah terdesak. Lalu jika sudah menyusun kekuatan, mereka akan menyerang kembali. Bukankah sudah 2 kali Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan Renville? TNI tak mau dibodohi untuk ketiga kalinya. Pertentangan Soekarno dan Sudirman makin tajam. Soekarno sampai menulis surat pribadi dengan nada penuh hormat pada Jenderal Sudirman, menyebut Sudirman dengan panggilan yang mulia dan meminta Sudirman turun dari hutan dan kembali ke Yogyakarta. Surat itu kemudian diantarkan oleh Over Soeharto. Walau berat hati, Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta. Pimpinan militer harus tunduk pada keputusan presidennya. Dia memenuhi panggilan Presiden Soekarno tanggal 10 Juli 1949. Pertentangan terjadi. Apakah langsung memeriksa barisan kehormatan atau ke istana menemui Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sudah dibebaskan Belanda? Kolonel TB Simatupang yang punya ide meminta Sudirman lebih dulu mampir ke istana. Momen ini penting artinya pertemuan keduanya seakan menghapus perdebatan pendapat antara pemimpin sipil dan militer. Jika tak menemui Soekarno, tentu rakyat akan bertanya-tanya. Sudirman cukup lama terdiam, lalu akhirnya mengangguk setuju. Saya segera lari ke istana, memberitahu bahwa sore hari nanti Pak Dirman ingin menghadap presiden dan wakil presiden. Kenang Simatupang, pertemuan itu sangat mengharukan. Di depan istana Presiden Yogyakarta, Soekarno merangkul Sudirman yang bermantel lusuh. Soekarno sempat mengulangi pelukannya karena saat pelukan pertama tidak ada yang memotret momen itu. Mata keduanya berkaca-kaca haru. Inilah pertemuan pertama mereka sejak terakhir bertemu 19 Desember 1949 lalu. Setelah melapor, Soekarno dan Hatta menanyakan kabar Sudirman. Percakapan berlangsung dengan hangat. Baru setelah itu, Sudirman memeriksa barisan kehormatan TNI yang sudah menunggunya. Pasukan TNI dengan seragam dan senjata seadanya berbaris rapi di depan panglima mereka. Kali ini, giliran mereka yang menangis haru melihat Sudirman dengan mantel lusuhnya, keteguhan dan semangat sang jenderal yang tak dikalahkan tentara Belanda dan penyakit TBC.